Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ke Outlook Pair Forex ya, diperuntukkan minggu depan tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024. Cuman pesan saya ya, biar nggak gagal paham. Usahakan kalau tonton video jangan di skip-skip ya, biar nggak gagal paham. Intinya sih itu. Lanjut ke GBP USD, pembahasan yang pertama, SRP-nya dari segi weekly sudah saya tarik, zona over atau sebagai batasan pantau, resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di kisaran level area 1.2900 sebagai physical price level sampai dengan level area 1.29200 pembulatan atau zona yang di blok biru. Kemudian support 3 dan support 4 itu jatuhnya di kisaran level area 1.25800 sampai dengan 1.2550 ini batas pantau untuk satu minggu ke depan. Kita masuk dulu dari segi time frame H1-nya ya, kita bahasin dari H1-nya. Zona tengah atau sebagai pivot itu jatuhnya di kisaran 1.27400. Pergerakan untuk minggu depan ini diawali dari zona tengah atau sebagai pivotnya sebagai batas potensial terjadinya sideways dari segi time frame kecil itu berada di kisaran zona yang di blok abu-abu kurang lebih di 1.2725 sampai dengan 1.2755. Kalau misalkan sebagai batas atas 1.2755 ini tidak dijebol, masih ada potensial mungkin akan kedorong ke bawah dulu. Berarti ya di kisaran level area 1.2700 atau sebagai physical price level. Di sini sudah ada retest harga dan zona demand yang ada di kirinya sudah dijebol. Tidak menutup kemungkinan pergerakan untuk minggu depan ini akan melanjutkan penurunan ke bawah. Syaratnya adalah zona supply kurang lebih ya, atau zona yang di blok hijau dengan batas atas kurang lebih di kisaran 1.2787 ini tidak dijebol ke atas, masih ada potensial ini mungkin GBP USD akan kedorong ke bawah menguji level area support 2 weekly yang berada di 1.2640. Dan ada level lagi 1.2623 ini adalah sebagai pivot monthly, hati-hati di kisaran level area tersebut. Ini mungkin ya sebagai target TP pertama untuk minggu depan ini zona yang di blok biru. Meskipun batas over atau sebagai target minggu depan ini berada di 1.2580, saran saya adalah hati-hati dulu ya. Nanti kita lihatin dulu proyeksinya sebagai history low minggu lalu yang berada di 1.26800 kejebol atau tidak. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4 pun ya, ini juga ada pola HNS, tetapi kalau misalkan saya ukur ya, saya tarik dulu, kurang lebih seperti ini polanya ya. Mungkin pola HNS ini akan tercancel kalau misalkan kenaikannya untuk minggu depan ini harga bergerak di atasnya 1.2780. Tetapi kalau masih berada di bawahnya level area tersebut dan zona support yang berada di 1.2700 ini dijebol, ini mungkin potensial terjadinya HNS dari segi time frame H4 akan valid, tetapi dari segi targetnya mungkin ya antara 1.26400 sampai dengan batas bawah 1.2623. Kurang lebih di sini kalau misalkan potensial terjadinya sideways itu mungkin ya minggu depan ini terjadi. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini saya hapus dulu. Balik lagi dari segi time frame H1-nya ya. Nanti kita lihatin dulu planning untuk satu minggu ke depan ini. Planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell tentunya ya. Tapi saya lebih prefer ada dua skenario untuk ancang-ancang cari setup sell. Yang pertama adalah kalau misalkan nanti dari segi time frame H4 harga mampu tutup di atasnya, di bawahnya 1.2725 sebagai konfirmasinya adalah H4 dan daily. Kalau misalkan harga sudah mampu tutup di bawahnya level area tersebut ya, ini mungkin tinggal satu kondisi aja, tetapi dari segi batasan untuk stop loss adalah history high yang berada di 1.2767, ruang gerak sekitar 45 pip ini sebagai skenario untuk stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya TP1 itu berada di kisaran level area 1.2667 sebagai target pertama ya, ruang gerak sekitar 46 pip, 1/1 untuk risk rewardnya. Tetapi dari segi targetnya 1.2623, ruang gerak sekitar 100 pip ini tentunya sih oke. Ini adalah skenario yang pertama untuk GBP USD. Skenario pertama ini akan tercancel kalau misalkan dari segi time frame H4 atau daily ada penutupan di atasnya 1.2755, secara otomatis ini akan tercancel. Kemudian nanti kita lihatin dulu proyeksinya, karena di sini kan juga ada zona supply ya, kurang lebih. Selama batas atas zona supply yang berada di 1.2787 ini tidak dijebol, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga mampu bergerak balik di bawahnya zona yang di blok hijau ini yang berada di 1.2770 ya. Pembulatan ini mungkin nanti cari sendiri aja konfirmasi yang valid itu ada di mana. Tetapi sebagai batas stop loss adalah history high di minggu lalu, kasih ruang gerak sedikit sekitar 40 pip ini tentunya sih oke. Tetapi dari segi targetnya TP1 berada di support pertama 1.2700, ruang gerak sekitar 70 pip. TP2 yang berada di support kedua weekly yang berada di 1.2640, ruang gerak sekitar 131 pip ini tentunya oke. Kesimpulannya GBP USD planning tetap sell setelah adanya konfirmasi yang valid
cari sendiri antara planning pertama atau planning yang kedua. Kalau misalkan nanti ada perubahan planning, akan saya update di video yang selanjutnya. Selanjutnya masuk ke Euro USD, SRP-nya juga sudah saya tarik ya, tetapi fokusnya adalah garis lurus ini sebagai SRP-nya untuk 1 minggu ke depan. Batasan pantau overnya atau zona yang di blok biru ini R3 dan R4 itu jatuhnya di 1.0973 sampai dengan 1.0998 atau sebenarnya physical price levelnya ada di 1.100. Kemudian support 3 dan support 4 itu jatuhnya di kisaran level area 1.0679 sampai dengan 1.0704. Zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di kisaran level area 1.0838. Potensial terjadinya sideways dari segi time frame kecil itu kurang lebih ya. Zona yang di blok abu-abu ini level areanya kurang lebih di kisaran 1.0826 sampai dengan 1.0851. Balik lagi dari segi time frame H1-nya. Untuk time frame H1, pergerakan untuk minggu depan ini diawali di atasnya pivot, tetapi di bawahnya resisten pertama weekly yang berada di 1.0872. Tidak menutup kemungkinan untuk minggu depan ini Euro USD akan menguji level high-nya atau sebagai batasan ya kurang lebih zona pantaunya adalah zona blok biru ini. Dari segi time frame H1-nya ya, batas atas adalah 1.0889. Selama batas atas tidak dijebol, ini mungkin akan ada potensi penurunan terlebih dahulu, tetapi sebagai batasannya adalah fokus support pertama 1.0805 terlebih dahulu, kemudian batas pantaunya adalah di antara 1.0772 sampai dengan 1.0754. Mungkin planning skenario sell itu akan ada lagi, tetapi hari Senin saya lebih memilih netral dulu. Catatannya adalah perhatikan aja, di sini kan ada rally, base rally atau sebagai batas bawah konfirmasinya ada zona demand kecil atau zona yang di blok orange. Selama batas bawah zona yang di blok orange ini belum mampu jebol, mungkin skenario sell belum akan ada lagi. Tetapi kalau sudah dijebol, tinggal tunggu koreksinya. Selama batas koreksinya itu harga tidak mampu bergerak balik di atasnya 1.0851, mungkin skenario sell itu akan ada lagi. Cari sedekat mungkin di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot yang berada di 1.0838. Baru untuk targetnya sebagai TP1 itu berada di kisaran level area 1.0772 karena di sini juga ada zona tengah monthly-nya. Kemudian target maksimal sementara adalah 1.0741. Tetapi kalau misalkan dari segi bank sentral euro, kalau ada penurunan suku bunga sebesar 25 basis point, hati-hati. Sebagai batasan over mungkin akan mudah dicapai di kisaran 1.0679. Kalau kita lihatin dari segi teknikal, sementara adalah target maksimal untuk minggu depan ya. 1.0741 terlebih dahulu, jangan jauh-jauh di kisaran level area tersebut. Skenario sell planning pertama ini akan tercancel kalau misalkan harga ini nanti ya, harga mampu bergerak di atasnya 1.0854 secara otomatis akan tercancel, tetapi digantikan dengan planning yang kedua. Mungkin skenario sell akan ada lagi selama batasan zona yang di blok biru ini tidak dijebol ke atas. Kalau misalkan saya gambar planning yang pertama adalah sell, tunggu demand jebol dulu, cari koreksinya. Setelah koreksi selesai, potensial terjadi konfirmasi pembalikan arah juga sudah ada. Dengan risiko stop loss antara 30 sampai dengan 35 pip tentunya sih ini oke. Tetapi dari segi targetnya, TP1 itu ruang gerak sebagai batasan histori low di minggu lalu itu berada di 1.0788, ruang gerak sekitar 50 pip. TP2 itu kalau menurut saya cari sendiri antara 1.0754 sampai dengan 1.0741, ruang gerak antara 85 sampai dengan 98 pip. Ini sebagai skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah planning tetap sell dengan catatan sebagai history high yang berada di kisaran level area 1.08890 ini tidak dijebol ke atas. Mungkin ini skenario alternatif cari setup ancang-ancang sell ada lagi jika harga mampu bergerak balik di bawahnya 1.0872 kurang lebih di sini ya. Nanti kita lihatin proyeksinya. Kalau misalkan sudah ada dengan risiko stop loss ruang gerak sekitar 35 sampai dengan 40 pip tentunya di sini oke. Tapi dari segi targetnya support pertama ruang gerak sekitar 67 pip. Kemudian target yang kedua adalah ruang gerak sekitar 130 pip tentunya sih ini oke ya. Tetapi kalau misalkan ECB menurunkan suku bunga tidak menutup kemungkinan mungkin ya untuk minggu depan ini ruang gerak 200 pip untuk Euro USD ini akan ada. Tetapi fokusnya sementara jangan jauh-jauh dulu di 1.0741. Selanjutnya untuk AUD USD kita masuk dulu dari segi time frame H4.
Untuk batasan pantau, 1 minggu ke depan, resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 0,6754 sampai dengan 0,6776 atau zona yang di blok biru. Kemudian batas bawah itu sebagai support 3 dan 4 itu jatuhnya di 0,6494 sampai dengan 0,6516. Zona tengah atau sebagai pivot berada di 0,6635. Potensial terjadinya sideways kecil dari segi time frame H1 ke bawah ya adalah zona yang di blok abu-abu berada di 0,6624 sampai dengan 0,6646. Karena pergerakan di minggu depan ini diawali di atasnya pivot dan di bawah resisten, hati-hati tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada penutupan dari segi time frame H4 di atasnya 0,66500 pembulatan, tidak menutup kemungkinan akan menguji level area resisten pertama yang berada di 0,6710 pembulatan sebelum drop secara signifikan. Mungkin skenario sell Audi USD ini akan ada lagi dengan catatan adalah minggu depan ini konfirmasinya sebagai batas bawah 0,6624 ini dijebol dulu sebagai batas potensial sideways kecilnya, kemudian cari koreksinya. Selama batas koreksi tidak mampu bergerak di atasnya resisten pertama yang berada di 0,6665, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah baru cari setup ancang-ancang, cari setup sell ya tentunya dari segi targetnya 0,6561 sebagai TP1, TP2 0,6516. Tetapi kalau hari Senin ataupun hari Selasa ini nanti ternyata harga ini mampu bergerak di atasnya zona yang di blok biru, secara otomatis skenario planning sell ini akan tercancel, digantikan ya kalau misalkan harga bergerak ke atas. Selama harga tidak mampu bergerak di atasnya 0,6710, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah baru cari ancang-ancang setup sell, tentunya sih ini lebih oke. Sebagai kesimpulan akhir untuk Audi USD, planning minggu depan masih tetap cari setup sell. Tetapi pastikan dulu harga terkonfirmasi dari segi time frame H4 atau daily tutup terlebih dahulu berada di bawahnya 0,6624. Kalau misalkan belum ada konfirmasi tersebut, planning sell masih belum aktif. Tetapi kalau sudah ada, tinggal tunggu cari koreksinya selama batas koreksinya tidak mampu bergerak di atasnya 0,6665. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari sendiri di antara 0,6635 dan di bawahnya 0,6664, tentunya sih ini oke. Dengan batasan untuk stop lossnya kurang lebih ya antara 30 sampai dengan 35 pip ini sebagai batas stop loss, tetapi dari segi targetnya ruang gerak sekitar 90 pip. TP maksimal adalah 135 pip ini untuk skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan harga bergerak ke atas, biarin dulu, abaikan dulu, nanti kita tinggal tunggu aja harga bergerak balik di bawahnya 0,6710 setelah adanya konfirmasi pembalikan arah, tentunya sini oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup swing. Tetapi dari segi stop loss itu berada di atasnya resisten ketiga, ruang gerak sekitar 55 sampai dengan 60 pip. Tetapi dari segi targetnya TP1 ruang gerak sekitar 100 pip ya, yang berada di 0,6605. Target maksimal adalah 0,6516, ruang gerak sekitar 188 pip. Jadi kesimpulannya planning masih tetap sell, hati-hati jangan buru-buru masuk ke market. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD itu hati-hati ya. Minggu depan ini diawali di bawahnya pivot. Sebagai batas over zona pantau untuk minggu depan, support 3 dan support 4 itu jatuhnya di 1,3514 sampai dengan 1,3484 atau zona yang di blok biru. Kemudian resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 1,3835 sampai dengan 1,3865. Zona tengah atau sebagai pivot berada di kisaran level area 1,3675 sebagai batasan potensial terjadinya sideways dari segi time frame kecil adalah zona yang di blok abu-abu di kisaran level area 1,36600 sampai dengan 1,36900. Untuk minggu depan ini dikarenakan ya Bank Sentral Kanada juga ada potensial pemotongan suku bunga. Untuk planning 1 minggu ke depan ini saya lebih fokus cari ancang-ancang setup buy, tetapi saya akan pantau dua level terlebih dahulu antara 1,3635 dan 1,3575 pembulatan. Untuk level bawah di sini ini saya skip dulu ya. Kalau misalkan harga sudah bergerak di bawahnya support 2, baru akan saya update di video yang selanjutnya. Dikarenakan ada potensial penurunan suku bunga dari Bank Sentral Kanada, secara otomatis mungkin untuk minggu depan ini USD CAD ini saya lebih memilih cari setup ancang-ancang buy tentunya.
Ada dua skenario. Skenario yang pertama adalah biarin dulu kalau harga turun ke bawah. Nanti kita liatin dulu proyeksinya setelah mencapai di 1.3575. Karena kalau kita tarik ke kiri, di sini juga ada rally base rally atau sebagai zona demand ya, kurang lebih zona demand itu juga sedikit lebar atau zona yang di blok orange. Selama batas bawah kurang lebih di kisaran 1.3556 tidak dijebol ya. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah tentunya. Tetapi skenario buy ini akan aktif kalau misalkan harga sudah mampu bergerak di atasnya 1.3575 sebagai physical price level. Tentunya setelah adanya konfirmasi pembalikan arah yang valid. Dari segi stop loss, ruang gerak sekitar 45 sampai dengan 50 pip tentunya sih ini oke. Tetapi dari segi targetnya, TP1 itu ruang gerak sekitar 120-an pip yang berada di 1.3715. Kemudian TP2 kalau mau nargetin langsung di R3-nya tentunya sih nggak masalah, ruang gerak sekitar 240 pip. Skenario buy ini akan tercancel kalau misalkan zona demand dijebol. Kemudian, skenario yang kedua adalah kalau misalkan hari Senin ataupun Selasa harga tidak mampu bergerak ke bawah mencapai zona demand ini, dan harga mampu bergerak balik menguji level area zona tengah atau sebagai pivot. Konfirmasinya adalah kalau misalkan dari segi time frame H4 atau daily, ada body candle yang tutup di atasnya 1.36900 pembulatan. Mungkin ini akan terkonfirmasi ancang-ancang cari setup buy atau terkonfirmasi minggu depan ini USD CAD akan bergerak ke atas lebih lanjut. Tetapi antisipasi potensial terjadinya koreksi. Selama koreksinya itu nanti tidak mampu bergerak di bawahnya support pertama weekly yang berada di 1.3635 tentunya ya, cari konfirmasinya dari segi time frame H4 atau daily, nggak masalah karena ini planningnya adalah outlook 1 minggu ke depan. Saya lebih memilih cari konfirmasi pembalikan arah itu dari segi time frame H4. Kalau itu sudah ada, baru planning buy ini akan aktif ya, cuman karena polanya belum terbentuk, sementara saya gambar di tengah-tengah dulu. Dengan risiko stop loss ruang gerak sekitar 40 sampai dengan 45 pip, tentunya sih ini oke, tetapi dari segi targetnya TP1 berada di R2-nya ruang gerak sekitar 120 pip. TP2 itu berada di kisaran level area resisten 3 yang berada di 1.3835 ruang gerak sekitar 180 pip tentunya sih ini oke. Jadi kesimpulan USD CAD minggu depan ini adalah masih tetap buy kecuali zona demand dijebol secara otomatis. Planning buy keduanya akan tercancel, nanti saya akan update di video yang selanjutnya. USD Swiss pergerakan untuk 1 minggu ke depan ini ya, sebagai batasan over atau zona pantaunya R3 dan R4 itu jatuh di kisaran level area 0.92800 sampai dengan 0.9318 pembulatan atau zona yang di blok biru. Support 3 dan 4 itu jatuhnya di kisaran level area 0.8838 sampai dengan 0.8876. Zona tengah atau sebagai pivotnya berada di 0.9076. Pergerakan untuk minggu depan ini diawali di bawahnya pivot, di atasnya support kedua. Hati-hati karena history low di minggu yang lalu ini ya, kurang lebih fokusnya sementara di sini dulu, zona yang di blok abu-abu. Kalau misalkan dijebol, hati-hati di support 2 0.8951 ya. Kalau saya tarik ke kiri, di sini juga ada rally base rally atau zona demand kurang lebih ya. Ini lumayan gede, tetap diwaspadai. Itu di antara 0.8963 sampai dengan batas bawah adalah 0.8925 atau zona yang di blok orange. Selama batas bawah zona yang di blok orange ini tidak dijebol, planning masih tetap buy. Jadi untuk USD Swiss minggu depan ini ada dua skenario. Skenario buy itu misalkan ini kedorong ke bawah dulu, selama zona demand ini tidak dijebol, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atasnya zona demand, mungkin referensi buy akan aktif. Tetapi dari segi targetnya, TP1 itu berada di zona tengah atau sebagai pivot 0.9076, kemudian TP2 itu berada di kisaran resisten kedua yang berada di 0.9205. Kalau misalkan saya gambar sebagai skenario yang pertama, planning adalah buy setelah terjadinya konfirmasi yang valid dan zona demand tidak dijebol. Kalau zona demand dijebol, secara otomatis akan tercancel. Kemudian stop loss ya, ruang gerak hati-hati sekitar 60 pip ini diwaspadai atau berada di bawah 0.90
8010, kemudian TP1 itu ruang gerak sekitar 115 pip, TP2 ruang gerak sekitar 240-an pip. Ini skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan harga ini tidak mampu jebol di zona yang di blok biru, pastikan terlebih dahulu kalau misalkan harga kedorong ke atas. USD Swiss ini mungkin akan terkonfirmasi melanjutkan perjalanan ke atas atau uptrend lagi setelah adanya konfirmasi harga ini mampu tutup di atasnya 0.9097 ya. Kalau misalkan body candlenya H4 atau daily ada penutupan di atasnya 0.9097, baru nanti cari koreksinya. Selama batas bawah koreksinya tidak mampu bergerak di bawahnya support yang berada di 0.9027 ya, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, baru cari ancang-ancang setup buy dengan targetnya. Kalau misalkan ya TP1 tentunya sih oke kalau ada di 0.9185, TP2 0.92800. Kalau misalkan saya gambar, planning buy ini akan aktif setelah ada penutupan di 0.9097, baru cari koreksinya. Setelah koreksi dari segi time frame kecil dan ada konfirmasi pembalikan arah, mungkin skenario buy itu akan ada lagi kalau misalkan harga sudah mampu bergerak di atasnya 0.906. Tetapi dari segi stop lossnya hati-hati, untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 50 sampai dengan 55 pip. Untuk targetnya TP1 ruang gerak sekitar 140 pip, TP2 ruang gerak sekitar 218 pip, tentunya sih ini oke ya. Jadi nanti pilih sendiri dengan catatan ya, kalau tidak sesuai dengan planning teman-teman, jangan paksa masuk ke market. Potensial kalau kita lihatin dari segi time frame 4, potensial terjadinya drop, base drop ini juga ada. Sedikit hati-hati untuk USD Swiss di hari Senin ini, jangan buru-buru masuk ke market. Terakhir adalah USD Yen atau USD JPY. Untuk level area SRP-nya ini juga sudah saya tarik ya. Sebagai batasan pantau resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di kisaran level area 158.83 sampai dengan 159.16 atau zona yang di blok biru. Kemudian support 3 dan support 4 itu berada di kisaran level area 155 sampai dengan 155.25 pembulatan. Zona tengah atau sebagai pivot itu jatuhnya di 157.04. Perhatikan di level area sebagai batasan support 2 ya, di 155.90 pembulatan. Di sini juga ada rally, base rally. Jadi hati-hati kalau misalkan saya gambar untuk minggu depan ini, kalau USD JPY ada penurunan secara ekstrim, selama batas bawah zona yang di blok orange ini tidak dijebol, planning masih tetap buy. Mengingat USD JPY minggu depan ini bergerak di atasnya pivot, hati-hati, dan di bawahnya resisten pertama. Tentunya ya, kalau pembukaan market ini harga mampu bergerak di atasnya 157.200 ya, tidak ada gap ke bawah, mungkin USD JPY ini akan lanjut ke atas. Tetapi kalau minggu depan ini agak ada gap ke bawah dan pergerakannya itu ya sedekat mungkin di 157 atau sebagai zona tengah pivot, hati-hati, mungkin belum ada referensi baik buy ataupun sell. Skenario buy itu tentunya ya, karena bergeraknya di atas pivot, saya lebih prefer nunggu penutupan di atasnya resisten pertama terlebih dahulu yang berada di 154.48. Kalau misalkan sudah terjadi, baru tunggu koreksinya. Selama koreksinya harga tidak mampu bergerak balik di bawahnya 156.87, secara otomatis skenario buy itu akan ada lagi setelah harga mampu bergerak balik di atasnya 157.200. Tetapi dari segi targetnya, TP1 itu berada di kisaran 158.15, TP2 158.83 pembulatan. Kalau misalkan minggu depan ini sebagai batas bawah ya, support pertama 156.600 dijebol, secara otomatis skenario planning buy yang pertama akan tercancel, tetapi digantikan dengan planning buy yang kedua. Cari sendiri selama zona demand ini tidak dijebol, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah baru masuk ke market. Tentunya sih ini oke ya. Kalau misalkan saya gambar, planningnya adalah buy selama batas bawah 156.600 ya, atau support ini tidak dijebol ya. Skenario buy itu akan ada lagi, tetapi nanti kita lihatin dulu proyeksinya. Bisa jadi ke atas dulu atau bisa jadi ke bawah dulu. Kalau misalkan ke atas dulu,
Perhatikan selama time frame H4 atau daily ada body candle yang tutup di atasnya 157.48. Cari koreksinya. Selama batas koreksinya itu nanti ya, harga tidak mampu bergerak balik di bawahnya 156.87 atau batas toleransi maksimal adalah sebagai support satunya yang berada di 156.600, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Skenario buy itu akan ada lagi kalau misalkan harga sudah mampu bergerak balik di atasnya pivot. Tetapi hati-hati, dari segi resiko, stop loss antara 75 sampai dengan 80 pip. TP1 ruang gerak sekitar 97 pip. TP2 ruang gerak sekitar 160 sampai dengan 195 pip, tentunya sih ini oke. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan harga ini bergerak di bawahnya support satu yang berada di 156.600, secara otomatis planning yang pertama ini akan tercancel, digantikan dengan planning yang kedua. Selama batas bawah zona demand ini aman, batas bawah adalah 156.83 ya, selama tidak dijebol, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah dengan risiko stop loss antara 55 sampai dengan 60 pip, tetapi dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 130 pip berada di resisten pertama. Kemudian target maksimal adalah 158 di R3-nya ya, 158.83, ruang gerak sekitar 265 pip. Jadi kesimpulannya untuk USD JPY minggu depan ini planning masih tetap buy kedua-duanya. Kalau misalkan ya ada planning baru atau perubahan planning ya, nanti akan saya update di video selanjutnya. Ingat, outlook ini adalah 1 minggu ke depan, bukan untuk day trade atau scalping ya. Untuk day trade-nya, kalau misalkan ada, nanti akan saya update di hari Senin malam ya. Nanti kita liatin dulu proyeksinya. Kalau misalkan memungkinkan untuk entry posisi day trade, akan saya update. Oke, pesan saya adalah jangan overload, jangan overtrade, segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.